Berikutnya ke jamaah akhwat, Masya Allah ini banyak sekali. Kami persilakan Ukhti Kholisoh ya, betul. Oke, silakan boleh berdiri. Yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholisoh. Saya ingin bertanya bagaimana cara menanamkan nilai kejujuran pada generasi muda pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanamkan kejujuran di zaman seperti ini begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Riza. Silakan Ustadz Riza dijawab. Yang pertama adalah prinsip keilmuan yang harus disebarluaskan. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Anak muda sekarang harus paham Quran dan hadis. Jangan mentang-mentang generasi Gen Z serba gadget dan teknologi, sok pintor, sok keren, tapi nggak tahu hadis. OMG, hello. Ya enggak? Anak muda sekarang harus diajarkan, Pak. Quran dan hadis tidak boleh lepas. Bagaimanapun kondisi zaman milenial, zaman Gen Z, tetapi tetap penanaman Quran dan hadis sebagai ilmu dan pengetahuan harus tetap ditanamkan ke generasi Gen Z. Makanya yang hadir sekarang anak-anak muda yang paling depan, ya enggak? Kenapa duduk yang paling depan anak-anak muda? Untuk memancing giroh semangat pemuda Indonesia agar juga suka kajian, ya enggak? Daripada teler dan mabuk-mabukan, main TikTok-TikTokan dan sebagainya, joget-jogetan enggak karuan, mendingan hadir di sini, ngaji sambil ngelihat gue. Halo, prinsip yang pertama, anak muda harus paham Quran dan hadis. Kalau sudah paham, mereka akan memahami ayat-ayat, Pak. Coba Bapak buka surat Muhammad ayat 21. Falau sadaqallah lakana khairul lahum. Falau sadaqallah lakana khairul lahum. Hendaklah kau jujur kepada Allah, lakana khairul lahum. Orang yang jujur adalah orang yang selalu dalam kebaikan dan perlindungannya Allah. Wow. Berarti apa? Di ayat ini sudah ditanamkan kepada generasi Gen Z, kepada pemuda. Kalau hidupnya ingin bahagia, tenang, selalu dalam perlindungan Allah, jauh dari gelisah, jangan jauh-jauh dari sifat jujur. Ibu, lawan kata dari jujur adalah dusta. Apa kata Nabi? Wa iyyakum wal kadibah. Jauhilah dusta. Fa innal kadibah yahdi ilal fujuri. Setiap dusta akan membawa pada keburukan. Sudah pasti dusta menggelisahkan. Sudah pasti dusta itu buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nari. Dan setiap yang fujur akan menuntun manusia kepada neraka. Ibu, setiap dusta dampaknya adalah neraka. Wala yazalu rajulu yakdibu. Tidaklah dikatakan orang itu berdusta. Wa yataharus sadiq wa yataharul wa kadiba, dan sampai ia melakukan kebohongan hatta yuktaba indallah kadzaba, sampai dicatat di hadapan Allah dia sebagai seorang pendusta. Kalau kita memahami hadis ini, belajar dengan benar, ditanamkan di sifat dan tabiat anak muda, lama kelamaan pemuda akan paham ilmu agama. Kenapa pemuda sekarang banyak yang bertingkah laku tidak cocok dengan tabiat agamanya? Karena pemuda kurang diajak untuk mendalami agama dengan baik. Yang ketiga, perlunya contoh. Pemuda ini adalah kalangan yang disebut the imitation. Ibu tahu emas imitasi. Yang namanya imitation itu suka meniru-niru. Makanya pemuda karena dia masuk fase the imitation, peniru yang baik, harusnya diberikan contoh-contoh yang baik dari kalangan-kalangan keluarga, orang tua, masyarakat, pemimpin, bahkan edukasi film, pendidikan yang akan mengajak kita untuk selalu berlaku jujur.
Buatlah film-film yang mengandung unsur-unsur kejujuran. Buatlah film-film yang mengangkat harkat martabat kejujuran. Jangan film-film ruman picisan yang tidak memberikan edukasi. Bu, bila esok ibu tiada. Keren kan? Ya enggak? Anak-anak diajarkan untuk betul-betul memahami orang tuanya. Bikinlah film-film edukasi yang menanamkan kejujuran kepada seorang pemuda sehingga hal itu akan memberikan pengaruh melalui contoh-contoh yang baik. Insya Allah kalau ini digaungkan oleh masyarakat, keluarga dan pemerintah, kita akan menanamkan kebiasaan sidik sebagai pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Pemirsa ketahuilah bahwa kejujuran ini adalah, pentingnya kejujuran ini adalah memperbaiki kesehatan mental kita. Terbayang ya, ketika kita berbohong atau menyembunyikan kejujuran, maka yang terjadi atau yang menggeli dalam hidup kita adalah kecemasan dan juga kesetresan. Karena kita terus berbohong dan juga berbohong di perbohongan berikutnya. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku, sesaat lagi kami akan kembali.